Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sampai begini. Masih keras kepala. Abau. Ahu. Paksa dia berlutut. Baik, bos. Sebagai wanita, lebih baik berlutut. Kalau tidak, panggil aku kakak. Aku akan melepaskanmu. Mimpimu. Belum ada yang memberitahumu bahwa wanita harus diinjak-injak oleh pria tanpa syarat. Hanya orang bodoh sepertimu yang ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan wanita cantik. Dahai, tenanglah. Jangan membuat masalah. Pikirkan ibu kita. Dam, maaf. Dia cacat intelektual. Tidak mengerti apa-apa. Kami akan segera pergi. Cacat intelektual apa? Bukankah dia hanya orang bodoh? Begini, aku juga tidak akan mempermasalahkan si bodoh ini lagi. Setelah menonton drama ini, pergilah. Makanlah. Kamu. Kenapa kau menghentikanku? Bodoh, kau mau mati ya? Maaf, Dam. Aku salah. Aku tidak bisa mengendalikan adikku. Maaf. Kenapa kau menghentikanku? Kau bodoh ya? Menyinggung Dam. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan biaya pengobatan ibu? Kau bodoh ya? Tapi dia orang jahat. Dia memukul mereka. Orang baik, orang jahat. Di dunia ini mana ada orang baik dan orang jahat? Hanya ada orang miskin dan orang kaya. Orang miskin hanya bisa ditindas. Kau salah. Ibu bilang, jangan jadi orang jahat. Jadilah orang baik. Jadi, keluargamu seumur hidup sakit-sakitan dan tidak punya uang untuk berobat. Dipukuli tidak ada yang peduli. Mengerti? Bodoh. Maaf. Dam, kami salah. Kami pergi sekarang. Berhenti. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Dam, ini. Adikmu yang bodoh. Menendangku. Bagaimana ini? Dam, ini aku. Begini saja. Aku juga tidak akan mempersulit kalian. Kalian bertiga, total bekerja di sini selama 1 tahun. Total 36 bulan gaji. 1 tamparan 1 bulan gaji. Semuanya tampar di wajah adikmu yang bodoh. Bagaimana? Setelah ditampar, aku akan segera membayar. Dam, ini, bagaimana? Tidak tega melakukannya? Tidak tega melakukannya maka jangan harap mendapatkan uang. Dam, bolehkah aku menamparkan diriku sendiri? Wajahmu lebih tebal dari tembok kota. Menamparmu untuk apa? Cepat, tampar dia untukku. Kalau tidak, maka jangan harap mendapatkan uang. Dengar tidak? Adikku, kamu. Bagaimana? Dengar tidak? Aku hitung sampai 5. Tidak menamparnya. Maka nyahlah. Kalian jangan harap mendapatkan sepeser pun. Adikku, aku. 5. Kau mau apa? 4. 3. Kau benar-benar mau memukulku? 2. 1. Hentikan. Saya Nan Yi, Presiden di Hao Group. Nan Yi. Saya perintahkan kalian. Segera hentikan perilaku menginjak-injak martabat orang lain ini. Kau Presiden di Hao Group. Benar. Saya Presiden di Hao Group. Jika kalian berhenti sekarang, saya bisa menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kau masih berpura-pura kecanduan? Jika kau presiden, kalau begitu aku kakek dari CEO.
Kalian tidak benar-benar berpikir. Gadis kecil ini adalah CEO kan? Lihat penampilannya yang miskin. Dan juga seorang perempuan. Di mana dia mirip CEO? Kalian. Bagaimana bisa? Kami tidak bodoh. Jika dia CEO, maka aku adalah kakek dari CEO. Kalau begitu aku kakek dari pihak ibu. Kalian berdua masih mengambil keuntungan dariku. Aku hanya kakeknya saja. Bagaimana berani mengambil keuntungan ini? Aku jadi kakek kedua saja. Kalau begitu aku jadi kakek ketiga. Kalian. Orang-orang picik. Berani memperlakukanku seperti ini. Kalian akan menyesal. Masih berani banyak bicara. Tanganku terkena minyak. Kak, kemarilah. Tidak berani menamparkan adikmu, kan? Memukul gadis kecil ini juga boleh. Deng. Atau tampar saja aku. 2 tamparan. Ditukar dengan gaji 1 bulan juga boleh. Pergi. Kamu. Ayo, tampar dia untukku. Deng, aku. Aku akan membayarmu 2 kali lipat. 1 tamparan. Gaji 2 bulan. Tampar dia untukku. Tampar. Deng. Aku. Lihat, seperti ini. Tampar dia untukku. Dengar tidak? Tampar. Paham, kan? Deng. Separuh hidupmu selanjutnya. Kamu hancur. Kamu masih berpura-pura hebat. Sampai saat ini masih berani banyak bicara. Xiao Nan, jangan pukul. Dia orang baik. Xiao Nan. Benar-benar ingin menamparku. Tapi, aku tidak bisa mendapatkan upahku. Pulang kampung saat Imlek tidak bisa menikah. Xiao Nan. Aku jamin padamu. Upahmu tidak akan kurang sepeser pun. Benarkah? Tentu saja. Aku Nani. Sekali bicara, 4 kuda pun tak bisa mengejarnya. Tidak akan kurang sepeser pun upahmu. Kamu masih berpura-pura hebat. Sampai saat ini masih berani banyak bicara. Deng. Aku sarankan padamu. Jika kamu ingin separuh hidupmu selanjutnya lebih mudah sedikit, maka segera lepaskan aku. Baiklah. Kalian bertiga pasti tidak akan menamparkan, kan? Baiklah. Kalian semua pergi sana. Jangan harap dapat sepeser pun. Halo. Meng. Aku punya 3 orang tidak berguna. Sekarang aku memecat mereka. Potong gaji mereka. Bagi uang pun tidak akan kuberi mereka. Baiklah. Terima kasih, Meng. Dengar tidak? Kalian bertiga. Pergi sana. Jangan harap dapat sepeser pun. Kak, apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak aku akan menghabisimu. Jahat. Aku akan menghabisimu. Menghabisimu. Sekretaris Lei. Cepat bawa orang-orang dari Departemen Keamanan Perusahaan. Selain itu, beritahu Zhao Fei. Aku akan segera ke lokasi konstruksi untuk inspeksi. Bye. Kalian berani memukulku? Mau memberontak? Siapa suruh kamu memotong gaji kami? Bajingan, kamu mau mati? Bertengkar apa ini? Ribut sekali. Meng. Meng, kamu sudah datang. Meng. Ini semua karena wanita ini. Membuat keributan di gerbang. Aku sedang mengajarinya. Seorang wanita. Sekian lama kamu belum selesai menanganinya? Untuk apa aku membutuhkanmu? Tahukah kamu CEO akan segera datang? Bagaimana jadinya jika dia melihat pemandangan ini di gerbang? Kalau hanya wanita ini tidak masalah. Masalahnya dia menghasut 3 karyawan di bawahku untuk membuat keributan bersama. Hal ini. Karena itu aku ingin kamu pecat ketiga orang ini. Kau yang membuat keributan di gerbang proyekku. Benar, kan? Kau bekerja di bawah siapa?
Sepupu Zhao. Apa hubunganmu dengan Zhao Fei? Nama kakakku pantas kau sebut? Kau. Kau adik laki-laki Zhao Fei? Sebaiknya kau meneleponnya. Kuli proyek sepertimu. Berani memerintahku. Nenyah kau. Dan kalian. Nenyah kalian. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kami tidak akan pergi. Tidak dibayar. Aku tidak akan pergi selangkah pun. Kau masih punya muka minta gaji? Berkolusi dengan gangster. Membuat keributan di gerbang proyekku. Aku terlalu menghargai kalian. Ya, manajer Zhao. Bekerja untuk uang adalah wajar. Kami bisa pergi, tapi harus menerima gaji. Kau juga keras kepala, ya? Lihat apa? Pukul dia untukku. Hentikan. Memukul orang sembarangan. Mengurangi jatah makanan. Memotong gaji. Memotong makanan para pekerja. Orang-orang seperti kalian masih peduli dengan hukum? Hukum. Di sini. Akulah hukumnya. Kau. Sombong. Meremehkan hukum. Kau tamat. Kau tidak mengerti bahasaku? Sudah kubilang, akulah hukumnya. Gadis kecil, cukup menarik. Ku beritahu kau. Jangan merasa tidak puas. Di proyek ini. Dari setiap manajer proyek. Sampai setiap mandor. Semuanya. Semuanya adalah orang kakakku. Jadi, juga orangku. Kau tidak terima? Kau mau apa? Apa? Sepertinya kau belum makan hari ini. Aku akan memberimu makanan tambahan. Ayo, kalian. Tekan kepalanya ke tanah. Suruh dia jilat bersih nasi di tanah. Deng tua. Apakah dia terlihat seperti anjing? Mirip. Seperti anjing mati. Kulihat apakah kau masih bisa sombong. Ku beritahu kau, kau harus diam untukku. Sebentar lagi, lihat apakah kau masih bisa sombong. Kau, Meng Zi. Aku punya waktu setengah jam lagi untuk sampai ke proyek. Tempatnya sudah diatur semua, kan? Zhao Fei, cepat kemari untukku. Kau pura-pura kecanduan, benarkah? Suara apa itu? Meng Zi, apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa, Kak. Hanya bajingan. Membuat onar di gerbang proyek. Sampah. Seorang wanita saja tidak bisa kau tangani? Ku berimu 10 menit lagi. Jika kau masih belum bisa menanganinya, kau mati. Tenang, aku pasti akan menyelesaikannya segera. Ya. Kalian, bukankah kalian ingin uang? Deng tua, bawa mereka ke bagian akuntansi. Bayar mereka. Kau. Meng, benarkah memberinya uang? Omong kosong apa itu? Presiden perusahaan akan segera datang. Bagaimana jika mereka membuat onar di sini? Anggap saja kalian beruntung. Bertemu saat presiden perusahaan datang meninjau. Pergi ambil uang denganku. Terima kasih, Meng. Terima kasih, Deng tua. Kami pergi. Lepaskan gadis itu. Gadis itu. Hari ini aku tidak punya waktu bermain denganmu. Cepatnya kau. Sekarang ingin aku pergi? Tidak mungkin. Kau masih mau dipukul? Ku beritahu kau, hari ini kau beruntung. Bertemu dengan presiden perusahaan kami yang sedang meninjau. Kalau tidak, kau mati atau hancur. Aku tidak menyangka, manajemen cabang ini. Muncul orang sepertimu, arogan dan semena-mena, serakah dan tak tahu batas. Sebentar lagi Zhao Fei datang. Aku harus bertanya padanya. Jelaskan padaku bagaimana. Katakan, berapa banyak uang yang kau inginkan? Baru kau akan pergi. Kau pikir aku memerasmu? Bukankah begitu? Orang seperti kau, buruh kelas bawah masyarakat. Aku sudah sering melihatnya. Jika tidak butuh uang, apalagi yang kau inginkan?
Kau juga bagian dari manajemen perusahaan. Setiap hari berinteraksi dengan para pekerja. Apakah begitu caramu memandang mereka? Bukankah begitu? Kau bilang orang-orang seperti kalian setiap hari seperti anjing mengemis kemana-mana. Aku berbaik hati. Memberi kalian sesuap nasi. Kalian tidak tahu berterima kasih padaku. Sudahlah. Malah melakukan ini padaku. Apakah hati nurani kalian dimakan anjing? Kau benar-benar tidak tahu malu. Para pekerja menggunakan tenaga, menggunakan keahlian mereka untuk bekerja. Tidak takut kesulitan, tidak takut lelah. Dengan cara yang jujur. Setiap uang yang mereka hasilkan, tidak memalukan bagi siapapun. Sedangkan kalian, apakah kalian merasa malu pada langit dan bumi? Kau. Jangan bilang, istri, apa yang kau bawa di mobil? Membawa apa? Tidak tahukah kau di dalam hatimu? Jangan-jangan. Hanya makan malam ini di kantin. Bukan. Kenapa kau membawanya ke sini di siang bolong? Bagaimana jika kakakku tahu? Apa yang kau takutkan? Kakakku, orang itu hanya berpura-pura sopan. Berapa banyak uang yang dia ambil dari kita setiap bulan? Tidak tahukah kau di dalam hatimu? Lagi pula, benar. Takut apa? Semua orang mencari uang bersama. Lagi pula, sayuran ini milik kita. Masukkan ke dalam panci dan masak. Tambahkan sedikit bumbu. Mungkin tidak akan membunuh siapapun. Kenapa kau terlalu banyak ikut campur? Mati. Bukankah perusahaan akan memberikan kompensasi? Sudahlah, cepat masuk. Jangan menghalangi di sini. Sebentar lagi direktur akan datang. Masuklah. Tunggu. Kalian tidak boleh pergi. Manajer Zhao, siapa orang ini? Apa yang gadis ini lakukan? Tidak apa-apa. Ini hanya anak yang membuat onar meminta uang. Ah Bao, Ahu. Cepat bawa dia pergi untukku. Tunggu. Ahu, Ah Bao. Dulu kalian juga berasal dari pedesaan, kan? Benar. Kenapa? Jadi, kalian juga petani, kan? Benar. Kami selalu mengikuti Tuan Deng bekerja. Tuan Deng melihat kami pintar. Jadi dia menerima kami sebagai anak buahnya. Jadi di lokasi konstruksi ini, pasti banyak rekan senegara kalian. Kerabat dan teman, kan? Ada beberapa. Semuanya mengikuti Tuan Deng bekerja. Jadi kalian berdua, bisa menutup mata, melihat mereka makan sayuran di truk ini, yang sudah busuk. Ini. Bukan, kenapa kalian lambat sekali? Lakukan untukku. Tuan Zhao, menurutku dia benar. Ini benar-benar tidak bisa dimakan. Aku tidak menyuruhmu makan. Kenapa kau terlalu banyak ikut campur? Bukan. Rekan senegara, kerabat, temanku. Tidak peduli berapa banyak rekan senegaramu. Aku bisa mengundang kalian makan, kan? Menurutku melakukan ini salah. Pekerja lain. Mereka juga manusia. Sialan. Kalian berdua, bawa dia pergi untukku. Kalian bertindak sembrono seperti ini. Tidak takut atasan perusahaan akan menangani kalian? Atasan. Setinggi apa? Bisakah lebih tinggi dari kakakku? Kakakmu hanya wakil presiden cabang. Masih banyak orang di atasnya. Ada orang-orang yang posisinya lebih tinggi dari kakakku. Tapi di antara orang-orang yang datang ke lokasi konstruksi, posisi kakakku adalah yang tertinggi. Orang-orang besar yang berkedudukan tinggi itu. Siapa yang peduli dengan hidup dan mati kalian? Lokasi konstruksi ini diputuskan oleh kakakku. Itu dulu. Manajemen lokasi konstruksi perusahaan. Memang lalai. Tapi bukankah direktur sudah datang hari ini? Dia pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Gadis kecil, kau masih terlalu muda. Direktur datang ke sini hanya untuk pencitraan. Nanti kau akan tahu, apakah itu pencitraan atau bukan. Aku sudah terlalu banyak bicara omong kosong denganmu. Cepat, bawa dia pergi. Ahu, Ah Bao. Kalian pikirkanlah. Zhao Meng hari ini ingin menenangkan kalian. Mengundang kalian dan teman sekampung untuk makan. Lalu bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Bagaimana dengan hari-hari selanjutnya? Apa dia bisa selalu mengundang kalian makan? Nantinya, kalian tetap saja makan sayur busuk di dalam